Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2.5 Chapter 13 4 Besar Dosa Dewa Asli. 4 dewa dosa asal berkumpul di depan halaman terpencil keluarga dewa emosional. Tekanan besar membuat corak keluarga dewa emosional menjadi sangat serius. Dewa yang cemburu berkata dengan tatapan dingin dan cemburu, "Seagot Tangsan, bagaimana Heide benar-benar dapat mengambil alih alam dewa? Dia tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Sejak dia mengendalikan alam dewa belum membuat kemajuan. Itu telah tercapai dan harus diganti. Sudah waktunya." God of War menarik napas dalam-dalam. Pupil di matanya berangsur-angsur menjadi ganas, dan niat pertempuran yang mengerikan tiba-tiba keluar darinya. Nafas yang kuat tiba-tiba mempercepat aliran udara, dan suara siulan samar terdengar. Tubuhnya juga mulai membengkak. Ini adalah akhir dari masalah ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, Anda harus bergegas keluar dari sini dan membicarakan hal-hal lain. Ekspresi Bapak Dewa Emosi sangat tenang saat ini. Dia menepuk pundak Dewa Emosi, dan berkata dengan lemah, "Nak, jangan pedulikan kami telah hidup selama puluhan tahun, dan kami telah tinggal bersamamu selama beberapa dekade. Bersama-sama, kami sangat bahagia." Tubuh Dewa emosional bergetar sedikit, tetapi ekspresi di matanya menjadi tegas. Pikirannya sangat kokoh. Dia telah berkultivasi dari manusia biasa menjadi dewa selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu berapa banyak kesulitan yang telah dia lalui. Tidak peduli seberapa besar kesulitan yang dihadapinya, dia tidak akan pernah mundur. 4 dewa tingkat pertama, lalu datang. Lingkaran 7 kali lipat di belakangnya bersinar terang, dan fluktuasi emosional yang kuat berpusat pada tubuhnya, tiba-tiba meledak. Bukan hanya dia, tetapi juga dewa kupu-kupu di sekitarnya, cahaya ungu kemasan naik, dan kemudian secara bertahap tumpang tindih dengan cahaya ilahi yang dipancarkan dari dewa emosi, dan ada kecenderungan samar untuk bergabung. Pada awalnya, ketika mereka bersama di benua manusia dulu, kemampuan masing-masing bisa bergabung satu sama lain. Nanti, setelah kultivasi mereka mencapai tingkat dewa, tubuh manusia tidak bisa lagi menahan tingkat fusi itu. Tetapi setelah dititah oleh para dewa, dia dibaptis oleh kekuatan ilahi para dewa, dan kemampuan aslinya telah dipulihkan. Dewa penghancur mengirim 4 dewa tingkat pertama untuk menangkap mereka. Jelas itu masuk akal. Tidak hanya dewa emosi sebagai dewa tingkat pertama, tetapi dewa perang juga merupakan puncak dari dewa tingkat kedua, dan yang lebih penting, emosi. Para dewa dan dewa kupu-kupu, dewa perang dan dewa kecepatan, semuanya memiliki semacam kemampuan yang dibawa dari benua Doluo, yang disebut teknik perpaduan jiwa bela diri. Tentu saja, itu harus disebut skill Divine Soul Fusion sekarang. Karena ada sedikit perselisihan di alam dewa, bahkan dewa penghancur yang merupakan penegak hukum di alam dewa tidak tahu seberapa jauh keterampilan Divine Soul Fusion mereka dapat mencapai. Cahaya lembut berkedip-kedip, dan udara berputar sedikit. Terang pada 4 dewa dosa asal juga bangkit. Mereka tidak hanya ingin menangkap 6 orang di depan mereka, tetapi pada saat yang sama mereka tidak bisa membiarkan nafas pertempuran di sini menyebar. Tentu saja, ketika mereka sudah mulai di beberapa tempat. Komite Alam Dewa. Tangsan diam-diam menangani tugas-tugas resmi di ruangan itu. Akhir-akhir ini, mungkin karena firasat itu mendekat, suasana hatinya menjadi sedikit cemas. Karena firasat itu tidak diketahui, dan dewa lain tidak merasakan hal yang sama, dia bahkan tidak bisa mengambil tindakan apapun untuk bersiap. Bagaimanapun, fondasinya di alam dewa masih terlalu dangkal. Selama beberapa dekade, meskipun dia selalu bertanggung jawab atas alam dewa tidak ada hubungannya satu sama lain, dan setiap dewa sangat mandiri. Sulit untuk mengaturnya kecuali mereka mau dan tulus. Adapun bagaimana melawan krisis yang tidak diketahui, dia hanya bisa mengandalkan akumulasi para dewa selama bertahun-tahun. Meskipun krisisnya kuat, seperti gunung, Tangsan masih samar-samar merasa masih ada secercah kehidupan dalam krisis ini. Namun, dia tidak bisa lagi menilai dengan lebih akurat. Saya berharap krisis ini akan datang nanti. Tangsan menghela nafas secara diam-diam di dalam hatinya. Setidaknya, dia harus menunggu sampai putranya lahir. Saat itu, Xiaowu bisa sedikit membantu dirinya sendiri. Dalam 6 bulan terakhir, alam dewa telah tenang, dan dewa kehancuran tampaknya telah banyak berkumpul. Dia jarang berbicara di setiap pertemuan,
dan dia tidak mengajukan pertanyaan atau provokasi apapun. Namun, Tang San tentu tidak akan berpikir bahwa alam dewa besar ini akan tenang begitu saja, mungkin ketenangannya hanya karena dia menginginkan jaminannya. Dalam setengah tahun, itu adalah waktu yang disepakati. Jika krisis belum tiba pada saat itu, dia hanya akan dapat mendukungnya dalam perluasan alam dewa. Semoga dia benar. Tang San sebenarnya berharap dia salah sekarang. Dan dia juga mengerti bahwa begitu klaim dewa penghancur diloloskan dan berhasil, maka posisi Tang San di alam dewa akan anjlok. Saat itu, mungkin dia sendiri yang harus melepaskan kekuatan untuk mengendalikan para dewa. Namun, meski begitu, Tang San senang, setidaknya malapetaka tidak kunjung datang. Dewa kebaikan dan dewa jahat tidak ada di komite alam dewa hari ini. Ada beberapa masalah dengan pesawat mereka dulu. Di mana dewa baik dan jahat bereinkarnasi bertemu satu mengganggu, saya tidak bisa mengatasinya. Awalnya, menurut aturan alam dewa, itu tidak diizinkan untuk ikut campur dalam urusan manusia, tetapi bagaimanapun juga, kedua raja dewa pernah memiliki pahala yang tidak duniawi kepada alam dewa, kita masih perlu sedikit membantu, tentu saja, dalam jarak tertentu. Adapun bagaimana dewa kebaikan dan kejahatan akan membantu mereka sekarang, Tang San hanya bisa berdoa untuk mereka. Bagaimanapun, keduanya dipilih oleh keduanya sebelumnya, dan selama proses seleksi, mereka benar-benar membuat mereka menderita, dan bahkan Tang San tidak tahan lagi. Tentu saja, ketika dia kemudian menguji menantu laki-lakinya, dia juga menggunakan trik serupa, dan mereka muncul tanpa henti. Siapa yang akan membiarkan menantunya mengambil putrinya yang paling berharga? Memikirkan putri dan menantunya, Tang San tidak bisa menahan senyum. Sejak putri saya menikah, saya tidak tahu seberapa baik perilakunya daripada sebelumnya. Meskipun dia tidak berada di sisinya, dia akan sering kembali untuk menemuinya. Dia akan segera memiliki adik laki-laki. Nah, hubungi mereka kembali besok untuk makan keluarga. Sebagai penguasa alam dewa, Tang San tidak dapat meninggalkan komite alam dewa dengan mudah, tetapi dia dapat membiarkan dewa lain datang, terutama keluarga. Hal kecil ini baik-baik saja. Tang San. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar. Soul Land 2.5 Chapter 14 Poseidon vs. Dewa Penghancur. Tang San tertegun sejenak, dalam arti spiritualnya, dia tidak merasakan apapun sebelumnya. Dan suara ini sangat familiar dan milik dewa kehancuran. Matanya sedikit menyipit, pikiran ilahi Tang San tiba-tiba menyebar, dan wajahnya berubah sesuai. Karena dia tiba-tiba melihat bahwa di luar komite alam dewa, sekelompok awan hitam ungu tebal memancarkan cahaya listrik ungu yang melayang di sana, dan gagasan kehancuran yang mengerikan terkondensasi di bawah kelompok awan. Kekuatan dewa kehancuran memang kuat, jika hanya kekuatan Seagot saja atau dewa Asura, Tang San bertanya pada dirinya sendiri bahwa itu bukan lawannya. Tapi dia adalah kesatuan dari dua dewa, dan dia benar-benar bertarung, bahkan tanpa bantuan Xiao Wu, dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Tapi, apa yang dia lakukan? Ini adalah tabu untuk menunjukkan kemampuan seseorang di luar komite alam dewa. Dengan kilatan cahaya biru, Tang San telah meninggalkan komite alam dewa, tergantung di udara, menghadapi awan besar perampokan di langit. Dewa kehancuran, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu bahwa menggunakan kekuatan ilahi di dekat komite alam dewa dilarang keras? Tang San menegur dengan sangat kasar. Suara sedingin es dari dewa kehancuran berdering dari kelompok awan hitam ungu, serahkan pusat para dewa. Hah, murid Tang San tiba-tiba menyusut. Dia tidak banyak berpikir sebelumnya, tetapi dewa kehancuran mengatakan ini. Setelah itu, arti pemberontakan menjadi jelas. Apa kau akan melancarkan pemberontakan? Di belakang Tang San, lingkaran-lingkaran cahaya biru mekar dengan cepat, dan dalam sekejap mata itu telah berubah menjadi lingkaran cahaya 7 kali lipat, yang merupakan dewa-dewa laut dan trisula emas muncul di genggamannya. Antara. Meskipun dia hanya dewa tingkat pertama yang dititah para dewa, karena persatuan dua dewa, ditambah dengan fakta bahwa dia telah berkultivasi di tempat-tempat di mana komite dewa memiliki kekuatan terkuat, budidayanya sangat kuat. Terlebih lagi, dia bisa berubah menjadi dewa Shuro kapan saja. Dewa penghancur berkata dengan dingin, jika alam dewa terus dikendalikan oleh Anda, itu akan menjadi bencana yang nyata. Mungkin bencana yang telah Anda hitung adalah diri Anda sendiri. Saya tidak akan melancarkan pemberontakan, tetapi untuk atur semuanya dengan benar. Saya akan segera memberitahu seluruh alam dewa bahwa di bawah kendali siapa, alam dewa adalah yang paling cocok untuk pengembangan. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata,
Dewa Penghancur, saya bisa memahami keinginan Anda. Saya juga berharap alam dewa akan berkembang, tetapi krisis dalam firasat saya terlalu kuat. Sangat mungkin untuk menghancurkan alam dewa. Aku harus menjaga alam dewa tetap stabil untuk saat ini. Kau pergi dari sini, dan aku akan berasumsi bahwa hal-hal hari ini belum terjadi. Kau masih penegak hukum alam dewa, bagaimana dengan... Hahaha. Dewa Penghancur tertawa, jauhkan kau, apakah Anda tidak menggunakan firasat Anda yang tidak beralasan untuk membiarkan alam dewa dengan cepat dikendalikan oleh Anda tanpa berkembang? Landasan Anda sendiri tidak cukup. Setelah alam dewa berkembang, para dewa yang mengikuti saya dapat menciptakan lebih banyak ketika tahta datang, ketika jumlah manusia yang menjadi dewa di alam bawah akan meningkat, dewa yang mendominasi saya akan meningkat, dan aturan Anda akan terguncang. Apakah saya tidak mengerti pikiran Anda? Tang San tiba-tiba berkata, kamu adalah ayah dari seorang pria berhati penjahat. Jangan katakan bahwa saya tidak takut dengan situasi ini. Bahkan jika itu terjadi, apa yang dapat saya lakukan? Apakah menurut Anda saya benar-benar suka melawan posisi ini? Situasi seperti ini tidak mungkin. Kekuatan Anda adalah kehancuran, dan yang dapat Anda kendalikan hanyalah dewa jahat seperti dewa jahat dan dewa dosa asal. Dalam dewa, jumlah dewa negatif tidak akan pernah bisa lebih dari separuh titah ilahi yang positif, tidakkah kamu tahu? Bagaimana kamu bisa menguasai alam ketuhanan? Pada awalnya, dua raja ilahi memberikan alam ketuhanan kepada saya, bukan kepada Anda, karena posisi ilahi Anda sendiri. Bukan karena kamu kurang kekuatan. Tidak ada keegoisan. Aku juga tidak punya. Jika suatu saat nanti aku benar-benar akan memberikan kedudukan sebagai penguasa para dewa, maka itu juga kepada Dewi Kehidupan, bukan kamu Dewa Kehancuran. Saya bertanya, apakah Anda datang ke sini hari ini? Apakah Dewi Kehidupan tahu? Petik 2. Dewa Kehancuran terdiam beberapa saat. Kata-kata Dewi Kehidupan berdampak besar padanya. Tentu saja dia tahu bahwa suami dan istri kita memiliki pikiran yang sama. Bukankah dia masih berdiri bersamamu? Dewa Kehancuran berkata dengan dingin. Tang San berkata dengan lemah, baiklah, maka kamu mengundang Dewi Kehidupan untuk keluar. Jika Dewi Kehidupan bersikeras untuk mengubah posisiku, dan jika Dewa Kebaikan dan Kejahatan setuju, aku akan memberimu posisi ini. Jadi apa? Dewa Kehancuran tidak mengharapkan dia mengatakan itu. Namun, situasi yang dikatakannya jelas tidak mungkin diselesaikan. Meskipun kekuatan pribadi Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat adalah yang terlemah di antara 5 anggota Komite Alam Dewa, mereka masih merupakan dewa terkuat dari 9 lingkaran halo. Jika ya, secara alami tidak mungkin untuk berhasil hari ini. Oleh karena itu, Dewa Kehancuran dengan sengaja menciptakan kekacauan di alam bawah dan membawa mereka pergi. Ketika mereka kembali, semuanya telah beres, jadi wajar saja mereka tidak takut akan perubahan apapun. Adapun Dewi Kehidupan, Tang San perlahan mengangkat trisula emas di tangannya, dan lingkaran cahaya emas menyebar. Dewa Kehancuran, apa yang terjadi dengan Dewi Kehidupan? Dia adalah istrimu. Kehancuran Dewa Lord tiba-tiba meraung dengan marah, kami tidak membutuhkanmu untuk mengurus urusan suami dan istri kami. Tang San berkata dengan dingin, karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku harus menangkapmu terlebih dahulu, dan kemudian mencari Dewi Kehidupan. 7 lingkaran cahaya di belakangnya bersinar terang, dan trisula emas memunculkan lingkaran busur di udara, dan kumpulan awan emas berubah menjadi lautan awan yang luas melonjak maju dari belakangnya. Soul Land 2.5 Chapter 15 Pertarungan Keras. Dalam raungan amarah, tubuh Dewa Perang telah membengkak hingga ketinggian 100 meter. Tubuhnya yang agung seperti gunung yang tinggi, ditutupi rambut putih dengan garis-garis hitam, dan sepasang cakar harimau terbang dengan arogan. Ya Lord, tapi padanya, ada juga lingkaran cahaya biru tua. 4 dewa besar dosa asal sangat kuat, dan mereka semua adalah dewa kelas 1, dan kekuatan tempur dewa negatif ini jauh lebih kuat daripada dewa positif normal. Kekuatan dari keempat dewa tingkat pertama ini digabungkan, dewa emosional yang tertekan, dewa kupu-kupu, dewa perang, dan dewa kecepatan tidak bisa bergerak. Itu bukan keterampilan, tetapi penindasan kekuatan ilahi murni. 4 titah ilahi tingkat pertama bergabung, kekuatan ilahi sangat besar, itu terlalu menakutkan. Roda cahaya dari lingkaran cahaya 7 kali lipat dewa emosi telah berkembang secara ekstrim. Dialah yang telah menahan sebagian besar tekanan sendirian, yang memberi kesempatan kepada dewa perang untuk mengambil tindakan. Jika tidak, penindasan kekuatan ilahi saja sudah cukup untuk menangkap mereka.
Pada tingkat titah ketuhanan, efek dari banyak teknik telah dilemahkan persaingan yang sebenarnya adalah kekuatan-kekuatan dan jiwa ketuhanan. Tentu saja, teknik yang tepat juga memiliki arti. Di dahi dewa emosi, sebuah mata vertikal perlahan terbelah meskipun dia berada di bawah sebagian besar tekanan, aura yang keluar dari tubuhnya tidak tercium melemah dan seluruh orang masih kuat. Dewa keserakahan memandang dewa emosi dengan mata aneh, dewa kecemburuan melihat dewa kupu-kupu dengan rambut panjang merah muda biru, dewa kemalasan masih setengah bermimpi dan setengah sadar, tetapi dewa kesombongan terus bergerak menuju dewa perang menyerang. Dewa perang dan dewa kecepatan bergabung untuk hampir tidak bisa melawannya. Dewa emosional ini sangat kuat. Sudah berapa tahun dia baru menjadi dewa? Setelah beberapa dekade, dia sudah memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar. Tidak heran jika Sagot membuatnya menjadi titah dewa tingkat pertama di awal, dan latar belakangnya memang ada. Kebanyakan orang yang datang hari ini benar, dan seseorang tidak bisa dilepaskan. Setidaknya untuk saat ini, kita tidak bisa membiarkan beritanya pergi. Di alam dewa, tidak peduli apakah itu dewa laut, dewa penghancur, atau anggota lain dari komite alam dewa, mustahil untuk mengontrol seluruh alam dewa. Bertahanlah, malaslah, begitu juga dirimu. Dewa yang tamak itu memandang dewa malas dengan sedikit ketidakpuasan. Orang ini tidak bekerja keras sejak awal, dan kemalasannya sangat mengerikan. Dewa pemalas mendengus, dan divine power-nya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Di antara 7 dewa dosa asal, dia adalah yang terkuat dalam hal kekuatan ilahi total. Seorang pria gemuk malas berbaring untuk tidur ketika tidak ada yang terjadi, dan metode kultivasinya seperti ini, jadi dia mengumpulkan kekuatan dewa paling banyak. Dengan kekuatan dewa kemalasan, tiba-tiba keringat muncul di dewa emosi, bahkan dia tidak mengandalkan kekuatan satu orang pun untuk melawan penindasan ilahi dari dewa dosa asal, tetapi bekerja sama dengan dewa kupu-kupu di sekitarnya. Kekuatan ilahi mereka cocok satu sama lain, hanya setelah kekuatan ilahi digabungkan, mereka dapat meledak melebihi tingkat kekuatan normal mereka. Setelah memasuki alam dewa, dia jarang memiliki kesempatan untuk bertarung, meskipun dia memiliki pengalaman yang kaya dalam bertarung di dunia manusia, itu pasti alam dewa di sini masih ada perbedaan besar antara alam dewa dan dunia manusia. Kita tidak bisa terus seperti ini, kita tidak bisa menahan terlalu lama. Kata dewa kupu-kupu di dalam hati dewa emosi. Para dewa emosi secara alami memahami, tetapi jika Anda tidak menolak dengan cara ini, mereka akan menjadi kerabat di belakang mereka. Dewa perang menghadapi dewa kebanggaan lagi saat ini, dan lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar darinya, dan macan putih melindungi tubuhnya. Dewa kesombongan menamparkan penghalang harimau putih, membuat raungan seperti lonceng emas, dan dewa perang mengguncang tubuhnya, kemudian, tubuh megahnya tiba-tiba menyusut beberapa poin, dan kemudian berubah menjadi tubuh yang kuat. Cahaya berubah menjadi karakter pembunuh besar di udara. Bayangan hitam pekat, juga berkedip-kedip saat ini, cahaya tajam seperti pesan ular berbisa, berkedip-kedip. Dewa sombong itu berteriak, dan cahaya biru tua dan bayangan menyebar di depannya menjadi tirai tipis, mencoba untuk menahan serangan dewa perang. Tapi karakter pembunuh besar itu sangat tajam, dan tirai cahaya biru gelapnya hancur oleh suara retakan yang keras. Segera setelah itu, cahaya tajam itu datang padanya. Dewa kesombongan meraung, dan ada bekas luka ekstra di dadanya, meski bekas luka sembuh dalam sekejap, wajahnya tetap menjadi jelek. Saya terluka, saya terluka. Kediaman dewa tingkat pertama yang bermartabat terluka di bawah serangan 2 dewa tingkat kedua, yang tidak bisa dimaafkan. Dewa kesombongan meraung ke langit, dan biru tua dari aura 7 kali lipat di belakangnya langsung menjadi lebih kuat, dan 2 lingkaran cahaya ilusi muncul, membuatnya tampak seolah-olah untuk sementara waktu memiliki aura 9 kali lipat. Meskipun ini hanya ilusi, dan ini bersifat sementara, bukan karena dia benar-benar memiliki basis kultivasi tingkat Raja Dewa. Namun, setelah dia melepaskan kemampuan ini, momentum seluruh orang menjadi sangat berbeda. Bangga dunia 9 surga. Ini adalah penguasaan dewa arogansi, yang dapat membuat kekuatan sucinya langsung naik, mengeluarkan lebih dari 2 kali lipat kekuatannya. Sebuah pukulan meledak, dan di langit, seolah-olah guntur biru tua ditambahkan, raungan keras itu hampir menghancurkan pesona bahwa 4 dewa dosa asal yang besar telah bergabung bersama di langit. Tidak bisa membunuh dewa. Dewa pemalas tiba-tiba membuka matanya, dan akhirnya mengucapkan kalimat pertama setelah dia datang ke sini hari ini. Soul Land 2.5 Chapter 16 Skill Divine Soul Fusion, Nether White Tiger.
Setelah dewa yang sombong mengeluarkan serangan ini, dia juga terkejut. Iya, tidak peduli perselisihan apa, Anda tidak pernah bisa membunuh Lord. Pertempuran para dewa hanyalah pertarungan untuk menguasai para dewa. Jika Anda membunuh para dewa, Anda akan langsung mengarah pada hukuman para dewa, yang bukan lelucon. Namun, jelas sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Dewa Guntur 9 lapis sombong yang menakutkan itu telah tiba di depan Dewa Perang dan Kecepatan. Ruang di sekitar tubuh Dewa Perang dan Dewa Kecepatan benar-benar berubah menjadi cahaya guntur dan kilat, memantulkan tubuh mereka menjadi biru tua. Tapi saya tidak tahu mengapa, dari wajah mereka, 4 dewa dosa asal tidak melihat setengah dari rasa takut. Dewa Kecepatan memutihkan dan berbalik, seperti anak kucing yang cekatan, bersandar di pelukan Dewa Perang. Segera setelah itu, cahaya putih yang penuh dengan aura tak terbatas meledak dari mereka. Aura pada tubuh Dewa Perang dan Dewa Kecepatan langsung menjadi lebih kuat, dan lingkaran cahaya 5 cincin di belakang kedua dewa menyatu di bawah tatapan dari 4 dewa dosa asal. Aosin in Heaven God Thunder tiba-tiba berhenti di depan cahaya putih yang luas. Segera setelah itu, keempat dewa dosa asal terkejut melihat seekor harimau putih besar muncul dari udara tipis. Di belakang harimau putih ini, terdapat 3 pasang sayap, tubuh besar berwarna putih bersih tanpa bekas cacat, dan sepasang mata gelap seperti tinta dan sedalam jurang. Cakar harimau besar tiba-tiba melesat, menghancurkan guntur Dewa 9 lapis yang bangga secara tiba-tiba, meskipun cakar harimau itu sendiri juga menghitam, Dewa Petir itu rusak. Lebih penting lagi, pada saat ini, di belakang tubuh harimau putih besar, lingkaran cahaya 7 kali lipat telah mekar. Titah Dewa Tingkat Pertama. Perpaduan kekuatan 2 dewa tingkat 2 dapat meledakkan kekuatan dewa tingkat pertama. Ini sungguh luar biasa. Namun, betapapun luar biasa situasinya, situasi seperti itu telah terjadi. Harimau putih besar tiba-tiba meraung, dan dewa emosi hanya merasakan tubuhnya ringan. Saat berikutnya, suara rendah terdengar di telinganya. Ayo, bawa Wutong untuk menemukan ayah mertuamu. Cahaya putih yang kuat tiba-tiba pecah, dan harimau putih besar itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih kuat yang tak tertandingi dan menabrak penghalang di langit. Tidak bagus, teriak Dewa Rakus, dan 3 dewa dosa asal lainnya juga bertindak pada saat yang sama, masing-masing dengan kekuatan supernatural mereka, mencoba menghentikan dampak dari harimau putih yang diubah oleh Dewa Perang dan Kecepatan. Bagaimanapun, mereka adalah 4 dewa tingkat pertama. Bahkan jika Dewa Perang dan Kecepatan untuk sementara memiliki kekuatan dewa tingkat pertama, mereka tidak dapat dibandingkan dengan 4 dewa. Namun, pada saat ini, sebuah mata vertikal besar lahir. Di mata vertikal ini, tampaknya ada wawasan tentang perubahan-perubahan kehidupan. 7 emosi meledak pada saat yang sama. Di mata vertikal keemasan yang cemerlang, pupilnya berwarna biru tua, dan kemudian sinar cahaya biru dan keemasan yang tak terhitung jumlahnya dari pupil vertikal. Keluarlah dari situ. Tidak ada bola cahaya yang berubah menjadi palu kecil, terbang ke arah sekitarnya. Palu kecil ini dibagi menjadi 4 bagian dan menyerang 4 dewa dosa asal pada saat bersamaan. Dengan kekuatan dewa dosa asal yang dititah oleh 4 dewa tingkat pertama, itu sebenarnya tidak dapat dihindari dan hanya bisa diblokir oleh kekuatan ilahi sendiri. Namun, ketika palu datang, wajah keempat dewa dosa asal semuanya berubah. Karena ini sama sekali bukan serangan ilahi, tetapi kekuatan jiwa ilahi. Dewa emosi tidak pernah menunjukkan kekuatannya di alam dewa, dan semua penyelidikan tentang kemampuannya berasal dari dunia. 4 dewa dosa asal secara alami tahu bahwa ketika dia masih memiliki kesadaran spiritual, kekuatan mentalnya sangat kuat. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah berubah menjadi kesadaran ilahi, kekuatan jiwa sucinya akan sangat menakutkan. Kegembiraan, kemarahan, kesedihan, cinta, kebencian, dan 7 emosi yang berbeda merasuki hati ke-7 dewa dosa asal. Untungnya, mereka sendirilah yang memimpin dosa asal, dan perlawanan mereka terhadap emosi jauh lebih kuat daripada dewa-dewa biasa. Namun meski begitu, roh tirani itu berubah menjadi palu dan menabrak jiwa mereka. Tidak hanya keempat dewa dosa asal ini gagal memperkuat pesona di udara pada awalnya, tetapi pesona itu sedikit melemah karena gangguan kekuatan ilahi yang mereka keluarkan. Mantra dalam ketiadaan, badai jiwa. Ini adalah serangan yang dilepaskan bersama oleh God of Emotion dan God of Butterfly, yang sama dengan God of War dan God of Speed. Keterampilan biasa tidak berguna di depan para dewa, tetapi keterampilan fusi jiwa dewa berbeda, melapiskan kekuatan 2 dewa. Dan itu pecah setelah sublimasi.
Pada saat itu, badai spiritual ini benar-benar menghalangi 4 dewa tingkat pertama untuk melepaskan kekuatan ilahi mereka secara paksa. Mata vertikal berubah, tetapi hanya sosok dewa kupu-kupu yang berubah, tetapi sekarang dia tampak sedikit berbeda. Mata biru merah muda asli menjadi hitam. Lebih penting lagi, kupu-kupu di belakangnya sayapnya menghilang, dan digantikan oleh kabut es yang samar. Pada awalnya, ketika dewa kupu-kupu dan dewa emosi ada di dunia, setiap orang memiliki 2 jenis seni bela diri. Oleh karena itu, keterampilan fusi mereka tidak seperti dewa kecepatan dan dewa perang, tetapi ada 4. Saat ini adalah yang kedua, masih fusi. Tarian tunggal di dalam es, pakaian lampu neon. Dewa kupu-kupu bukan lagi dewa kupu-kupu, tetapi dewi yang diubah oleh fusi kekuatan supernatural mereka. Dewi Cahaya. Dewi Cahaya di langit menoleh dan menatap orang tuanya yang berdiri diam tapi bermata tenang. Dia mengertakkan gigi dan mengubah sosoknya menjadi cahaya keemasan, terbang menuju langit. Dewa emosi tahu betul bahwa jika Anda bersikeras untuk membawa orang tua Anda bersama Anda saat ini, saya khawatir tidak ada yang bisa pergi. Hanya dengan melarikan diri dari segel dari 4 dewa dosa asal Anda dapat menyelamatkan orang yang Anda cintai. Terlebih lagi, di alam dewa, karena hukuman para dewa, tidak mungkin membunuh dewa dengan santai. Hanya setelah pengadilan publik oleh konferensi alam dewa barulah mereka memiliki kekuatan untuk membunuh dewa. Poin ini tidak dapat diubah bahkan oleh Raja Dewa. Oleh karena itu, setidaknya mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan orang yang mereka cintai untuk saat ini. Boom, di langit, keterampilan fusi jiwa dewa dari dewa kecepatan dan dewa perang, Netherworld White Tiger, telah mencapai penghalang dengan ganas.